Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rayuningrat, waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Arya Duta, di Sawala TV Channel. Saya masih di luar posisi, nah ini masih di jalan raya. Akan mengkisahkan, menceritakan kemarin di saat upacara wedalan di Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Ada beberapa kesimpulan, cuman kesimpulannya saya ceritakan, saya kisahkan satu persatu. Temanya video ini yaitu tentang adab, etika, dan sopan santun. Karena di saat upacara tersebut berkumpul semua. Ada sesepuh, ada pini sepuh, ada remaja, ada yang dewasa, semua membaur menjadi satu. Karena membuktikan tidak memandang apapun, semua harus bersatu padu. Nah, itulah bukti nyata mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Beda usia, beda adat, beda bahasa, beda tempat tinggal. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, tetapi keegoan dilepas dulu. Yang ada adalah satu keluarga, satu kesatuan yang utuh. Disinilah saya selalu mengawal Pak Iksan, mengawal Pak RT Salim, mengawal Mang Yadi, mengawal Mang Kadil. Karena Mang Kadil, Mang Yadi, dan Pak RT Salim takutnya minder, makanya saya deketin terus, saya kawal terus supaya rasa minder itu perlahan-lahan rontok. Mang Kadil, Mang Yadi, jangan malu, jangan minder, tetapi dekati yang sepuh-sepuh. Di saat sepuh-sepuh, senior-senior butuh sesuatu, deketin apa yang perlu dibantu. Sambil belajar adab, sopan santun, dan etika. Gimana menghadapi senior, gimana menghadapi sepuh, gimana menghadapi pini sepuh. Disinilah pembelajaran tentang adab, tentang etika, tentang sopan santun diterapkan. Dan saya pun selalu berpesan, jangan sampai pembelajaran adab, etika, dan sopan santun ini hanya diterapkan di Keraton Agung
sawala kencana mukti. Tapi harus sampai rumah, sampai lingkungan sekitar. Harus diterapkan, harus dipraktekkan adab kepada istri kita seperti apa, ke mertua kita seperti apa, kedua orang tua kita seperti apa, ke sesepuh-sesepuh di kampung kita seperti apa. Nah, disinilah Mang Kadil, Mang Yadi, Pak RT, Pak Iksan, pembelajaran adab, etika, dan sopan santun perlahan tapi pasti. Jawab mereka, oke siap. Jika sesepuh ada yang nyuruh, buang jauh-jauh pikiran. Kalau kita disuruh ini dianggap pembantu, dianggap congos, dianggap budak, jangan sampai ada pikiran seperti itu. Justru tujuan dari sesepuh nyuruh kita itu supaya kita tahu, supaya kita paham dan mengerti, apalagi sampai dipraktekkan. Karena sesepuh tidak akan menyuruh tanpa memberikan petunjuk. Pasti di saat disuruh bikin ini, pasti memberikan petunjuk. Ini caranya seperti ini. Ini contohnya, bikin ya. Nah, tadinya kita ini nggak bisa karena kita nggak tahu. Akhirnya kita pun jadi tahu dan kita pun jadi bisa. Coba kalau kita selalu menghindar dari sesepuh-sesepuh, apa yang kita dapat? Gak ada, gak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau sekarang terus dirapat, dideketin terus para sesepuh-sesepuh. Tadinya kita nggak tahu, pasti jadi tahu. Harapan sesepuh-sesepuh adalah supaya nantinya tidak canggung lagi, tidak malu-malu lagi. Begitu ada upacara wadalan lagi, ketemu lagi, Mang Kadil nanti bikin ini ya, oke siap, karena udah tahu. Mang Yadi nanti bikin ini ya, oke siap, karena udah tahu. Pak Iksan nanti bikin ini ya, oke siap. KRT nanti ini ya, oke siap. Jadi langsung oke siap. Itulah tujuan pembelajaran dari adab, etika, dan sopan santun. Walaupun diri kita ini tahu, walaupun diri kita ini bisa, karena teknik dasarnya kan sama. Diam aja, pura-pura tidak tahu. Jika kita di hadapan sesepuh, kita berusaha jadi bodoh, jadi nggak tahu, supaya kita dikasih tahu, supaya kita diberitahu. Jangan sampai kita udah tahu, begitu dikasih tahu kita nyeletuk, oh gampang kayak gitu, ntar saya bikin. Nah, ini adabnya hilang.
ini etikanya hilang. Ini sopan santunnya sudah hilang. Sebisa apapun, anggap aja kita nggak bisa. Kita diam, kita mendengar sambil menyimak. Setelah selesai, baru kita bertanya, caranya gimana? Padahal kita tahu, caranya pasti begini nih. Pura-pura nggak tahu, caranya gimana? Ini gini. Begitu sama. Oh iya sama. Berarti teknik dasar saya dengan teknik dasarnya sesepuh sama. Nggak berbeda. Begitu kita praktek, bikin ini, bikin itu, bikin anu, langsung taktik tek. Apa yang terjadi? Pasti sesepuh yang menyaksikan kita tersenyum. Ternyata di Banten ada juga generasi penerusnya. Nah, paling gitu di pikirannya. Pasti hatinya tersenyum, senang, gembira, bahagia, campur aduk. Jadi nggak merasa khawatir lagi. Ada regenerasi, ada generasi penerus. Nah, ini video yang ini mengisahkan tentang adab, etika, dan sopan santun diri kita kepada sesepuh, kepada pini sepuh, apalagi kepada punden. Pasti beda lagi. Kepada punden di video selanjutnya, karena kalau disekaligusin pasti kelamaan dan videonya panjang. Takut para penyimak video di Sawala TV channel jenuh. Kesimpulannya adalah, dimanapun kita berada, kita harus membawa adab, etika, dan sopan santun. Oke, saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu menjaga dan mempraktekkan adab, sopan santun, dan etika. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling Pasundan, Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.